Selamat bertemu kembali di kelas sistem operasi. Jadi kita akan membahas tentang manajemen proses yang merupakan salah satu komponen utama dari sistem operasi. Jadi kita langsung masuk aja ke materi kita hari ini. Pertama, jadi proses, kita harus tahu dulu nih, apa itu pengertian dari proses. Jadi proses ini bisa didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Kemudian ada juga yang menurut Silberschach, proses ini tidak hanya sekedar suatu kode program ataupun text section, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program counter dan juga stack. Jadi sebuah proses ini juga melibatkan stack yang berisi data sementara dan juga data section yang menyimpan variabel global. Kemudian pendapat lain bahwa proses itu ini pendapat dari Tannenbaum. Jadi proses ini merupakan sebuah program yang dieksekusi mencakup program counter, register dan juga variabel yang ada di dalamnya. Jadi keterkaitan hubungan antara proses dengan sistem operasi ini terlihat dari cara sistem operasi itu sendiri menjalankan ataupun mengeksekusi program. Nah, sistem operasi ini mengeksekusi proses dengan dua cara, yaitu ada batch system yang mengeksekusi job dan juga time share system yang mengatur pengeksekusian program pengguna ataupun user ataupun juga task. Nah, jadi bahkan untuk sistem pengguna tunggal atau single user ini, contohnya adalah ada Windows, ada Mac. Nah, kita ini harus mampu menjalankan beberapa program pada saat yang bersamaan. Contohnya kita menjalankan beberapa aplikasi dalam waktu yang bersamaan. Bahkan apabila pengguna atau kita ini hanya menggunakan satu program saja pada satu waktu, nah sistem operasi ini juga perlu mendukung program internal yang lainnya. Contohnya yaitu adalah manajemen memori, ataupun dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa semua aktivitas tersebut adalah identik sehingga kita menyebutnya sebuah proses. Jadi program ini sendiri ini bukanlah sebuah proses, tetapi program ini merupakan sebuah entitas pasif. Jadi serupa dengan isi dari sebuah berkas di dalam disket. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sedangkan untuk proses itu sendiri itu merupakan sebuah entitas aktif dengan sebuah program counter yang menyimpan alamat instruksi selanjut yang akan dieksekusi dan seperangkat sumber daya atau resource yang dibutuhkan supaya sebuah proses ini dapat dieksekusi. Nah, jadi dua atau lebih proses ini dapat dihubungkan oleh sebuah program yang sama. Tetapi tetap saja proses ini akan dianggap dua atau lebih proses yang urut eksekusinya dilakukan secara terpisah. Contohnya adalah misalnya beberapa pengguna ini dapat menjalankan salinan yang berbeda pada mail program, ataupun pengguna yang sama dapat meminta salinan yang sama dari editor program. Tiap proses ini adalah proses yang terpisah. Nah, dan walaupun bagian text section itu sama, data sectionnya ini lebih bervariasi. Jadi sudah umum apabila terdapat suatu proses yang menghasilkan beberapa proses lainnya ketika proses bekerja. Nah, ini untuk status proses itu intinya itu ada 3 yang pokok, yaitu adalah running, waiting, dan ready. Kemudian untuk tambahannya pada saat pembentukan dan terminasi yaitu adalah new dan juga terminated. Jadi pada saat proses ini berjalan, proses tersebut itu akan melakukan beberapa keadaan. Nah, jadi ini keadaan-keadaan yang ada di dalam proses tersebut.
Untuk new sendiri ini proses yang sedang dikerjakan atau mulai dibuat. Kemudian running ini mulai instruksi yang sedang dikerjakan. Kemudian untuk waiting sendiri, nah di sini status yang dimiliki pada saat proses menunggu sebuah event, seperti proses input atau output ataupun penerimaan sebuah tanda atau signal. Kemudian untuk ready sendiri itu merupakan status yang dimiliki pada saat proses siap dieksekusi oleh prosesor, dan terminated yaitu status yang dimiliki pada saat proses ini telah selesai dieksekusi. Jadi untuk terminasi proses, suatu proses diterminasi ini ketika proses tersebut telah selesai mengeksekusi perintah terakhir serta meminta sistem operasi untuk menghapus perintah tersebut dengan menggunakan sistem call exit. Nah, pada saat itu proses ini dapat mengembalikan data keluaran kepada proses induk melalui sistem call wait. Nah, sumber daya yang digunakan oleh proses kemudian akan dialokasikan kembali oleh sistem operasi agar dimanfaatkan oleh proses lain. Nah, istilah-istilah tersebut itu bervariasi di sepanjang sistem operasi, jadi akan selalu berubah-ubah. Nah, ini ilustrasi status prosesnya. Nah, jadi sebuah control block ini merupakan setiap proses yang digambarkan dalam sebuah operasi oleh sebuah proses control block atau PCB. Kemudian proses control block ini berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik. Yang pertama yaitu adalah keadaan proses atau status proses. Jadi ini keadaan yang mungkin yang ada yaitu ada new, ready, running, ada juga waiting, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua itu ada program counter. Jadi program counter sendiri ini merupakan suatu stack yang berisi alamat dari instruksi selanjutnya untuk dieksekusi untuk proses tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada CPU register. Jadi register bervariasi dalam jumlah dan jenis tergantung pada rancangan komputernya. Untuk register ini termasuk akumulator, register index, ada stack point, general purpose register, kemudian ditambah lagi code information pada kondisi apapun, beserta juga dengan program counter atau status informasi harus disimpan ketika gangguan terjadi. Supaya apa? Untuk memungkinkan proses tersebut berjalan ataupun bekerja dengan benar. Yang keempat yaitu adalah informasi manajemen memori. Jadi untuk informasi ini dapat termasuk suatu informasi sebagai nilai dari dasar dan batas register, tabel page ataupun halaman, ataupun tabel segmen tergantung pada sistem memori yang digunakan pada sistem operasi tersebut. Yang kelima ada informasi pencatatan. Jadi informasi ini termasuk jumlah dari CPU dan waktu real yang digunakan. Ada juga batas waktu, jumlah akun, jumlah job atau proses, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan untuk yang keenam yaitu adalah informasi input output. Jadi informasi di sini termasuk daftar dari perangkat input output yang digunakan pada proses ini. Nah, di sini suatu daftar berkas-berkas yang sedang di-sketch dan banyak lagi. Nah, jadi PCB ini sendiri juga berfungsi sebagai tempat menyimpan informasi yang dapat bervariasi dari proses yang satu dengan yang lainnya. Jadi ini gambar yang di sebelah kiri itu adalah ilustrasi dari PCB itu sendiri. Kemudian yang sebelah kanan ini merupakan ilustrasi di register yang ada di CPU. Jadi untuk yang sekarang kita masuk ke konsep penjadwalan.
Jadi tujuan dari multiprogramming itu sendiri untuk memiliki sejumlah proses yang berjalan pada sepanjang waktu untuk memaksimalkan penggunaan CPU. Jadi teman-teman nanti jangan bingung, akan ada istilah multiprogramming, terus mungkin ada multitasking, ada juga multiprocessing, dan juga multithreading. Jadi saya jelaskan secara singkat saja. Kalau untuk multiprogramming ini sendiri, jadi sebuah sistem operasi ini memiliki kemampuan untuk menjalankan lebih dari satu program pada komputer dengan sebuah prosesor. Jadi satu komputer bisa menjalankan beberapa program pada saat yang bersamaan. Contohnya misalnya kalian sedang menjalankan web browser kalian dan kalian juga sedang melakukan pengetikan. Kemudian kalau untuk multitasking ini sendiri, ini kemampuan dari sebuah OS untuk menjalankan lebih dari satu pekerjaan secara simultan pada komputer dengan sebuah prosesor. Nah, kalau untuk multitasking sendiri, ini CPU melakukan switch dari satu tugas ke tugas berikutnya dengan sangat cepat. Nah, yang mana bagi kita itu biasa dianggap pekerjaan-pekerjaan tersebut dijalankan pada saat waktu yang bersamaan pula. Kemudian untuk multiprocessing sendiri, ini kemampuan dari sebuah operating system atau sistem operasi untuk menjalankan lebih dari satu proses secara simultan pada komputer dengan multiprosesor. Jadi di sini sebuah komputer itu menggunakan lebih dari CPU pada satu waktu. Kemudian untuk multithreading sendiri, ini merupakan kemampuan dari sebuah operating system untuk menjalankan bagian-bagian program yang berbeda. Jadi dalam sistem multithreading ini, lebih dari satu thread itu dijalankan secara paralel pada sebuah CPU. Nah, kemudian kita kembali lagi untuk tujuan dari multiprogramming itu sendiri. Untuk tujuan dari pembagian waktunya itu mengganti CPU di antara proses-proses yang begitu sering, sehingga pengguna nanti dapat berinteraksi dengan setiap program sampai CPU bekerja. Nah, sedangkan untuk sistem uniprosesor itu sendiri, itu tidak akan lebih dari satu proses berjalan. Jadi ini adalah ilustrasi dari antrian perangkat. Maksudnya adalah ketika sebuah proses ini memasuki sistem, proses itu akan diletakkan di dalam job queue. Kemudian pada antrian ini terdapat seluruh proses yang ada dalam sistem. Sedangkan untuk prosesnya yang berada pada memori utama ini sudah siap dan menunggu untuk mengeksekusi, disimpan dalam sebuah daftar yang bernama ready queue. Jadi antrian ini biasanya akan disimpan pada linked list. Header dari ready queue ini berisi pointer untuk PCB pertama dan PCB terakhir pada list. Setiap PCB ini sendiri sudah memiliki pointer field yang menunjuk kepada PCB untuk proses selanjutnya dalam ready queue. Nah, sistem operasi ini sendiri juga memiliki antrian lain. Jadi ketika sebuah proses itu dialokasikan ke CPU, proses tersebut akan berjalan sebentar lalu berhenti, diinterupsi ataupun menunggu suatu hal tertentu, contohnya seperti permintaan input ataupun output. Nah, ini penjelasan untuk gambar tersebut. Kemudian kalau tadi kita sudah lihat ilustrasi dari diagram antrian perangkat. Nah, di sini ini merupakan diagram dari antrian itu sendiri. Jadi pada umumnya proses-proses yang ada pada sistem ini akan ada dalam beberapa tahap antrian, yaitu job, antrian job, kemudian antrian ready, dan antrian device. Jadi untuk job queue ini menyimpan seluruh proses yang berada pada sistem. Jadi ketika sebuah proses ini memasuki sebuah sistem, proses ini akan diletakkan di dalam job queue. Kemudian untuk ready queue ini sebuah daftar proses-proses yang berada pada memori utama atau memori siap dan menunggu untuk dieksekusi dan dialokasikan ke CPU. Jadi antrian ini biasanya disimpan sebagai linked list.
Kemudian ketika sebuah proses ini dialokasikan ke CPU, proses tersebut berjalan sebentar lalu berhenti karena ada interrupt ataupun menunggu permintaan input dari ataupun output. Kemudian untuk proses pengalokasian CPU dan menjalankan ataupun mengeksekusi satu dari beberapa kejadian itu dapat terjadi. Yang pertama yaitu contohnya adalah proses tersebut mengeluarkan permintaan input output kemudian ditempatkan dalam sebuah antrian input output. Yang kedua, proses ini dapat membuat subproses baru dan menunggu untuk diterminasi. Dan yang ketiga yaitu proses tersebut akan dikeluarkan ataupun dihapus secara paksa dari CPU sebagai hasil dari suatu interrupt yang diletakkan kembali ke dalam ready queue. Nah, kita mulai masuk penjadwal. Di sini sudah tertampil ini ilustrasi untuk penjadwalan medium term. Jadi di dalam CPU ini sendiri ada dua jenis scheduler yang umumnya dipakai. Yang umum dipakai itu ada long term scheduler, kemudian ada short term scheduler. Jadi kalau untuk yang di sini ini ilustrasi untuk penjadwalan medium term. Jadi sebuah proses ini akan berpindah-pindah di antara berbagai penjadwalan antrian seumur hidupnya. Jadi sistem operasi ini harus memilih dan memproses antrian-antrian ini berdasarkan kategorinya dengan cara tertentu. Nah, maka dari itu proses seleksi ini harus dilakukan oleh scheduler yang tepat. Nah, schedulernya yang mana yang harus dipakai? Nah, itu tadi yang sudah saya sebutkan, yang umumnya biasa dipakai. Jadi perbedaan signifikan pada long term dan short term itu adalah frekuensi dari eksekusinya. Jadi untuk short term sendiri ini harus sering memilih proses baru. Untuk CPU dan eksekusinya paling sedikit itu 1 kali dalam 100 milidetik. Jadi sudah seharusnya ini scheduler berjalan dengan cepat. Sedangkan pada long term itu melakukan eksekusi lebih sedikit dengan selang waktu pada kisaran menit untuk tiap eksekusinya. Nah, untuk long term scheduler ini sendiri mengatur degree of multiprogramming. Maksudnya adalah jumlah proses dalam memori. Jadi apabila degree of multiprogramming ini stabil, maka rata-rata jumlah proses baru itu sama dengan jumlah proses yang telah selesai. Jadi kenapa dari itu long term scheduler ini dipanggil bila sudah ada proses yang selesai atau telah meninggalkan sistem sehingga eksekusinya itu jauh lebih jarang dibandingkan dengan short term scheduler. Nah, secara umumnya pada untuk proses long term scheduler ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah input output bound. Maksudnya adalah proses yang lebih banyak mengerjakan permintaan input ataupun output dibandingkan dengan komputasi. Sedangkan yang kedua ada CPU bound, yaitu proses yang lebih banyak mengerjakan komputasi dibandingkan dengan permintaan input output. Nah, sedangkan untuk input output bound dan juga CPU bound ini seharusnya adalah seimbang. Apabila input output bound ini terlalu banyak, maka untuk ready queue itu akan selalu hampir kosong dan CPU scheduler itu memiliki tugas sedikit. Sedangkan apabila CPU bound ini terlalu banyak, maka input output waiting queue itu akan selalu hampir kosong dan sistem tidak seimbang. Jadi dengan kata lain, apabila kedua hal ini tidak seimbang, maka prosesor itu akan lebih banyak dalam kondisi idle. Nah, untuk pada sistem operasi dengan time sharing system, jadi dikenal suatu scheduler dengan nama medium term scheduler atau suatu penjadwalan dengan teknik swapping. Jadi suatu proses ini bila belum selesai dalam jatah waktu yang sudah diberikan, maka akan dikeluarkan atau swap out dari CPU dan dikembalikan ke ready queue untuk bergantian dengan proses berikutnya. Jadi untuk swapping itu nanti sendiri akan ada di bab sendiri. Kemudian mengganti CPU ke proses lain ini kan juga memerlukan penyimpanan keadaan dari proses lama dan mengambil
keadaan dari proses yang baru. Jadi hal ini yang biasanya disebut sebagai alih konteks atau context switch. Jadi context switch ini sebuah proses yang direpresentasikan dalam PCB dari suatu proses, termasuk juga nilai dari CPU register, dari status proses, dan informasi manajemen memori. Jadi ini gambar dari ilustrasi context switch. Ketika switch ini terjadi, kernel ini sendiri menyimpan data dari proses lama ke dalam PCB-nya dan mengambil dari data proses baru yang telah terjadwal untuk berjalan. Nah, untuk waktu context switch ini murni overhead karena sistem ini melakukan pekerjaan yang tidak begitu berarti selama melakukan pengalihan. Nah, untuk kecepatannya ini bervariasi dari mesin ke mesin, bergantung pada kecepatan memori, jumlah register yang harus di-copy, dan ada tidaknya instruksi khusus. Contohnya misalnya, instruksi tunggal untuk mengisi atau menyimpan seluruh register. Jadi untuk tingkat kecepatannya, umumnya berkisar dari 1 sampai 1000 mikrodetik. Nah, untuk CPU ini sendiri dalam mengganti dari proses ke proses itu memerlukan penyimpanan keadaan dari proses lama dan mengambil keadaan dari proses baru. Dalam konteks switch ini sendiri, proses itu direpresentasikan dalam PCB dari suatu proses, termasuk nilainya. Nah, untuk contohnya, prosesor seperti Ultraspark ini menyediakan beberapa set register. Jadi sebuah proses context switch ini hanya memasukkan perubahan pointer ke set register yang ada pada saat itu. Nah, tentu saja apabila proses aktif yang ada itu lebih banyak daripada proses yang ada pada set register. Nah, untuk sistemnya ini sendiri menggunakan bantuan untuk mengcopy data register dari dan ke memori sebagaimana sebelumnya. Semakin kompleks suatu sistem operasi, semakin banyak pekerjaan yang harus dilakukan selama context switch. Ini untuk ilustrasi dari pohon prosesnya. Dari root itu nanti ada cabangnya batch daemon, swapper ataupun init, kemudian ada usernya sampai ke bawah-bawah. Kemudian untuk thread sendiri, jadi ini merupakan sebuah unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan juga stack. Jadi sebuah thread ini berbagi kode section, data section, dan juga sumber daya sistem operasi dengan thread yang lainnya yang dimiliki oleh proses yang sama. Jadi thread ini juga sering disebut sebagai lightweight process. Jadi sebelum kita lanjut, saya menjelaskan untuk absensi kita hari ini masih dilakukan seperti biasa di siasat, tetapi ada syaratnya, yaitu syaratnya kalian silahkan menulis NIM kalian secara lengkap, kemudian titik 2. Nah, setelah itu kalian tuliskan pertanyaan mengenai materi kita hari ini. Jadi ini bisa kalian tuliskan di kolom kritik dan saran yang ada di absensi kalian. Itu nanti sebagai syarat dari absensinya. Apabila syarat itu tidak dipenuhi, maka saya anggap kalian tidak mengikuti kelas hari ini. Jadi kita lanjutkan lagi. Untuk sebuah proses tradisional atau heavyweight process ini mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Nah, jadi perbedaan antara proses dengan thread tunggal dengan proses yang multi-thread ini adalah proses dengan thread yang banyak ini mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu satuan waktu. Nah, banyak sistem operasi modern yang telah memiliki konsep yang dikembangkan supaya memungkinkan sebuah proses ini sendiri untuk memiliki eksekusi multi-thread. Jadi agar dapat secara terus-menerus mengetik dan juga menjalankan pemeriksaan ejaan di dalam proses yang sama. Jadi, maka dari itu sistem operasi ini akan memungkinkan proses untuk menjalankan lebih dari satu tugas pada waktu yang bersamaan. Jadi secara informalnya kan mungkin kemarin kita
tadi sudah saya sebutkan juga untuk proses itu apa. Jadi untuk secara informalnya sendiri, proses merupakan program yang sedang dieksekusi. Jadi ada dua, ada proses berat dan juga atau biasa disebut heavyweight, atau biasa dikenal dengan proses tradisional dan juga proses ringan atau disebut sebagai thread. Jadi thread ini saling berbagi bagian program, bagian data, dan juga sumber daya sistem operasi dengan thread yang lain. Keuntungan dari thread itu ada 4. Yang pertama itu tanggap. Jadi artinya itu adalah ketika multithreading ini mengizinkan program untuk berjalan terus, walaupun pada bagian program tersebut itu diblok ataupun sedang dalam keadaan menjalankan operasi yang lama. Contohnya, misalnya multithread web browser ini dapat mengizinkan kita berinteraksi dengan suatu thread ketika suatu gambar sedang di-load oleh thread yang lain. Kemudian yang kedua, pembagian sumber daya. Artinya, thread ini mampu membagi memori dan juga sumber daya dari proses. Jadi keuntungan dari pembagian kode itu adalah aplikasi akan mempunyai perbedaan aktivitas thread dengan alokasi memori yang sama. Yang ketiga, ekonomis. Artinya ketika sistem operasi ini mengalokasikan memori dan sumber daya untuk membuat proses adalah sangat mahal, alternatifnya thread akan mampu membagi sumber daya dari proses sehingga lebih ekonomis untuk membuat proses. Dan yang keempat, pemberdayaan arsitektur multiprosesor, maksudnya adalah dengan multithreading ini sendiri dapat ditingkatkan dengan menggunakan arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread ini dapat jalan secara paralel pada prosesor yang berbeda. Jadi, pada arsitektur prosesor tunggal, CPU itu biasanya berpindah-pindah antara setiap thread dengan cepat sehingga terdapat ilusi paralelisme, tetapi pada kenyataannya hanya satu thread yang berjalan di setiap waktu. Nah, untuk user thread dan kernel thread ini didukung oleh kernel yang diimplementasikan oleh thread library di tingkat pengguna. Jadi library ini mendukung untuk pembentukan thread, penjadwalan, dan juga manajemen yang tidak didukung oleh kernel. Untuk kernel thread ini sendiri sudah didukung secara langsung oleh sistem operasi karena manajemen thread ini telah dilakukan oleh sistem operasi kernel thread biasanya lebih lambat untuk membuat dan mengelola daripada pengguna thread. Nah, ini ilustrasinya. Kemudian kita mulai masuk ke model dari multithreading dalam sistem operasi. Pertama ada model Man-to-One. Jadi di sini untuk model Man-to-One ini memetakan beberapa tingkatan pengguna thread hanya ke satu buah kernel thread. Kemudian untuk manajemen proses thread ini dilakukan di ruang pengguna sehingga menjadi efisien. Tetapi apabila sebuah thread ini melakukan sebuah pemblokingan terhadap sistem pemanggilan, maka seluruh proses itu akan berhenti. Nah, jadi untuk kelemahan dari model ini, multi-reach ini tidak dapat berjalan atau bekerja secara paralel di dalam multiprosesor, dikarenakan hanya satu thread saja yang bisa mengakses kernel dalam suatu waktu. Nah, untuk model untuk model yang selanjutnya ada model one-to-one. Jadi model one-to-one ini memetakan setiap thread pengguna ke dalam satu kernel thread. Nah, hal ini membuat model one-to-one ini lebih sinkron daripada model yang sebelumnya atau many-to-one dengan mengizinkan thread lain untuk berjalan ketika suatu thread ini membuat pemblokingan terhadap sistem pemanggilan. Nah, hal ini juga mengizinkan multiple thread untuk berjalan secara paralel dalam multiprosesor. Untuk kelemahannya sendiri, dalam pembuatan thread pengguna ini dibutuhkan pembuatan korespondensi thread pengguna karena dalam proses pembuatan kernel thread ini dapat mempengaruhi kinerja dari aplikasi. Maka kebanyakan dari implementasi model ini membatasi jumlah thread yang didukung oleh sistem. Nah, ini model yang ini itu sudah diimplementasikan oleh Windows NT dan juga OS 2. Kemudian model yang ketiga
yaitu model many to many. Jadi maksudnya adalah beberapa tingkatan thread pengguna itu dapat menggunakan jumlah kernel thread yang lebih kecil atau sama dengan jumlah thread pengguna. Jumlah dari kernel thread ini dapat dispesifikasikan untuk beberapa aplikasi dan beberapa mesin aplikasi dapat dialokasikan lebih dari beberapa kernel thread dalam multiprosesor daripada dalam uniprosesor, di mana untuk model many to one ini mengizinkan pengembang untuk membuat thread pengguna sebanyak mungkin. Untuk konkurensinya ini sendiri tidak dapat tercapai karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel dalam satu waktu. Model one to one ini mempunyai konkurensi yang lebih tinggi, tetapi pengembang itu harus berhati-hati untuk tidak membuat terlalu banyak thread tanpa aplikasi, dan dalam kasus tertentu mungkin jumlah thread ini yang dapat dibuat dibatasi. Nah, untuk yang selanjutnya, jadi untuk manajemen proses ini akan kita lanjutkan lagi di minggu depan karena masih banyak yang belum kita bahas. Jadi untuk materi kita minggu ini, manajemen proses yang part pertama ini saya akhiri sampai di sini saja. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.